Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Safra, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Muhammadiyah Jember, dengan nomor peserta 2100294159. Saya adalah guru kejuruan di SMK Negeri 1 Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada kesempatan pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Adapun materi yang akan saya tampilkan pada pelajaran pembiakan tanaman adalah penyiapan bahan tanam. Untuk itu, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran secara luring karena di sekolah saya sudah dilaksanakan tatap muka penuh. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, ya. Siapa yang sudah hadir? Harita Idil. Ada lagi? Randy apa? Mana Randy? Tak ada kabar? Tak ada? Baik. Pada hari ini, ya, pelajaran pembiakan tanaman kita masuk pada materi baru tentang penyiapan bahan tanam, ya. Tak lupa Bapak sampaikan, ya, dan tak bosan-bosan pada masa COVID-19 ini yang masih belum reda. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, ya. Cukup dengan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan, ya. Tidak perlu kita melaksanakan kerumunan, ya, karena dengan kerumunan bisa jadi orang-orang yang sekitar kita, yang dekat kita terpapar COVID, apalagi orang yang tanpa gejala. Baik, pada mata pelajaran pembiakan tanaman, ya, metode yang kita pakai adalah project based learning, di mana kalian akan nanti membuat, ya, semacam suatu proyek, ya, menyiapkan bahan tanam dari tanaman atau buah-buahan, ya. Kompetensi dasar yaitu menerapkan penyiapan bahan tanam dalam pembiakan tanaman. Kompetensi dasar keterampilan adalah melakukan penyiapan bahan tanam dalam pembiakan tanaman. Nah, apa itu kata pengetahuan dan keterampilan yang ingin kita capai? Ya, menerapkan teknik. Pada yang berkata pengetahuan, menerapkan teknik penyiapan bahan tanam atau benih. Sedangkan untuk keterampilan adalah kalian diminta untuk melakukan penyiapan bahan tanam, ya.
Baik, apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai nanti? Dengan keterampilan, ya, melalui praktek peserta didik mampu melakukan penyiapan bahan tanam khusus pada tanaman cabai atau cabai, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Ingat, di sini kita dituntut penilaian pembelajaran ada 3. Yang pertama, sikap kalian, pengetahuan kalian tentang pembiakan tanaman, terutama penyiapan bahan tanam, ya. Yang ketiga, keterampilan. Nah, penilaian ini mungkin banyak pengalaman kalian di rumah, ya, terutama keterampilan kalian. Mungkin kalian lebih paham dalam menyiapkan pembiakan tanaman, pembiakan bahan tanam, ya, penyiapan bahan tanam di dalam, ya, melakukan penanaman, khususnya mungkin bisa pada tanaman cabai, ya, bisa tanaman timun, bisa tanaman tomat, yang perbanyakannya tanamannya menggunakan biji atau tanaman secara vegetatif, ya. Nah, ini dia. Perbanyakan tanaman ada 2, ya. Perbanyakan tanaman ada 2. Apa? Yang pertama, secara generatif, dan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, Bapak ingin tanya, perbanyakan tanaman secara generatif itu dengan menggunakan apa? Ada yang tahu? Mungkin kalian pernah buat di rumah, pengalaman kalian pernah kalian lakukan di rumah, tapi kalian tak tahu apakah ini perbanyakan tanaman secara vegetatif atau generatif. Nah, di sini kita dituntut untuk supaya kalian mengetahui yang mana perbanyakan tanaman generatif dan yang mana perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ada yang bisa? Perbanyakan secara generatif itu seperti apa? Generatif. Tadi pada awal Bapak sudah sampaikan. Mungkin pengalaman kalian di rumah ada perbanyakan tanaman secara generatif yang kalian lakukan, penanaman. Ada tahu? Sewaktu SMP sudah belajar tentang generatif vegetatif? Sudah? Ya, coba perhatikan. Perbanyakan tanaman secara generatif, mungkin pengalaman kalian di rumah pernah kalian lakukan, tapi kalian mungkin tidak tahu. Misalnya apa, nak? Ya, kalian ambil biji cabai, kalian belah, kalian ambil bijinya, kalian keringkan, kalian tanam. Itu namanya perbanyakan tanaman secara generatif. Artinya apa? Penanaman dengan menggunakan biji. Nah, itu dia. Pernah tak melakukan di rumah? Pernah. Pengalamannya pernah. Oke, sama. Menanam apa sama di rumah? Dengan menggunakan biji. Ya. Pernah menanam? Dengan apa? Tanaman apa misalnya? Kamu tanam di rumah? Hah? Cabai. Ya. Vicky, pernah menanam di rumah? Vicky? Pernah. Dengan apa? Dengan biji jagung. Ya, ya. Bapak yakin kalian sudah pernah menanam dengan perbanyakan tanaman secara generatif. Cuma kita tidak tahu, oh ini tanam secara generatif atau pembiakan tanaman secara vegetatif. Nah, itu tadi, ya. Pengalaman adalah guru yang baik, tetapi mungkin kalian belum tahu bahwa ini generatif atau ini vegetatif. Yang kedua, perbanyakan secara vegetatif, ya. Perbanyakan tanaman ada 2 tadi. Yang pertama ada generatif, yang kedua ada vegetatif. Ya. Nah, generatif tadi apa, nak? Dengan menggunakan biji. Ya. Nah, perbanyakan vegetatif
Siapa yang bisa? Hah? Perbanyakan secara vegetatif. Nah, apa yang kalian tahu tentang vegetatif? Bapak yakin kalian juga pernah menanam di rumah. Pernah kalian melakukan? Ada yang tahu? Hah? Kalau mau ngomong coba maskernya diturunkan, nanti dinaikkan lagi. Apa Diki? Menanam secara menggunakan batang kayu. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Menanam dengan menggunakan batang kayu. Istilahnya apa kalau ada yang tahu? Atau cabang kayu? Ya, itu dia. Salah satunya adalah perbanyakan dengan mencangkok misalnya. Ya. Hah? Menyambung stek. Stek. Sudah terbuka ya? Menyambung. Ya. Ada istilahnya lagi susuan. Ya. Ya. Perbanyakan vegetatif, ya. Istilah kita adalah perbanyakan dengan menggabungkan dengan satu tanaman dengan tanaman yang lain, mengawinkan istilahnya boleh, ya. Pak, susuan itu apa? Apakah tanaman dikasih susu? Tidak, ya. Susuan adalah menempelkan satu tanaman dengan tanaman yang lain tanpa diputuskan, ya, tanpa diputuskan. Itu digabungkan menjadi satu. Dengan menggunakan masing-masing dengan polybag kah, dengan pot kah, digabungkan menjadi satu, diikat. Itu namanya susuan. Nah, yang mana nanti yang diambil? Carilah cabang yang bagus, dijadikan batang atas. Ya. Nah, ini tentang perbanyakan secara regeneratif dan vegetatif. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham ya? Yang mana generatif, yang mana vegetatif. Nah, biasanya perbanyakan tanaman secara generatif itu cuma dijadikan sebagai batang bawah. Contoh, durian yang kalian makan diperbanyakan dengan secara generatif dengan menggunakan biji durian, ya. Pernah makan durian kan? Nah, secara tak langsung kalian melempar biji durian ke tanah. Tumbuh enggak? Tumbuh. Nah, untuk menghasilkan tanaman yang unggul, apakah kita tak tahu apakah batang bawah itu dari durian yang bagus atau tidak? Nah, ini tadilah, ya, yang menciptakan suatu tanaman yang unggul dari tanaman generatif yang sebagai batang bawah, ya, sebagai batang bawah. Nah, bagaimana Pak? Boleh. Ada namanya istilahnya juga okulasi, ya. Okulasi itu ada okulasi hijau, okulasi coklat, ya. Gimana caranya? Nanti akan kita ketemu pada materi pembelajaran perbanyakan secara vegetatif, ya. Baik, kita lanjut. Penyiapan bahan tanam cabai, ya. Penyiapan bahan tanam cabai ada dua, pengolahan kering dan pengolahan basah. Nah, setelah ini nanti kita akan praktek, ya, dengan menggunakan metode yang kedua. Apa? Dengan pengolahan basah. Salah satunya ini dia. Ya. Baik, ini tadi minggu lalu Bapak sudah menugaskan untuk setiap kelompok untuk membuat seperti ini, ya. Hasilnya juga sudah ada. Yang pertama, potong kedua ujung buah cabai, lalu
kerak salah satu sisinya. Ya. Yang kedua, masukkan ke dalam wadah plastik. Yang ketiga, beri air lalu tutup wadah, didiamkan selama 2 sampai 3 hari, ya. Aduk dan cuci biji sampai bersih. Yang kelima, saring, ya, tiriskan biji cabai lalu kering jemur biji cabai dengan, bisa jadi kering angin, bisa jadi dengan cuaca panas. Dengan kering angin itu terlalu lama, sedangkan kalau menggunakan cuaca panas itu bisa kita mengeringkan sampai 15 menit. Baik. Nah, ini gambar buah cabai yang segar sudah dibelah. Ya. Gambar buah cabai yang segar yang sudah dibelah. Nah, benih cabai yang sudah disiap tetapi dengan menggunakan perlakuan basah tadi. Ya. Nanti kita akan tengok di LKPD seperti apa kegiatan yang akan kalian lakukan pada kegiatan praktek, ya. Nah, terakhir sebelum kita praktek, ya, sebelum kita praktek, siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan pada kedua gambar tersebut? Siapa yang bisa? Ya, Fajar. Apa perbedaannya pada Fajar? Perbedaan pada kedua gambar tersebut adalah pada gambar pertama itu adalah cabai yang kering dan sudah busuk. Pada Gambar pertama. Ya, Pak. Gambar pertama adalah gambar cabai yang membusuk. kering atau membusuk. Artinya cabai ini sudah terkontaminasi dengan jamur ataupun patogen. Ya. Sehingga ini tidak cocok kita ambil biji cabainya untuk dijadikan ke benih, ya, benih. Tidak bisa kita jadikan benih. Gambar kedua, Fajar. Gambar kedua adalah cabai yang masih segar. Ya, gambar kedua adalah gambar buah cabai yang segar. Ingat nak, ada dua gambar. Yang pertama, cabai yang sudah membusuk dan mengering. Yang ini sudah cabai yang, gambar kedua adalah cabai yang segar. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa? Oke, Salma. Apa Salma? Apa yang terjadi jika benih cabai yang kita gunakan untuk benih berasal dari buah cabai yang busuk dan kering? Nah, good, ya. Pertanyaan yang bagus. Tetapi tadi Bapak sudah menjawab. Kalau ada yang menangkap, ya. Kalau ada yang menangkap berarti bisa dia menjawab. Apa yang terjadi jika cabai yang pada gambar 1 dijadikan apa? Yang terjadi jika benih cabai yang kita gunakan untuk benih berasal dari buah cabai yang busuk. Ya, buah cabai yang busuk dan kering. Siapa yang menangkap tadi? Ayo, silakan. Oke, Diki. Apabila kita gunakan buah cabai yang busuk akan mengakibatkan daya cambah yang rendah di persemaian. Karena buah cabai yang berasal dari buah yang busuk bisa saja terkontaminasi dengan jamur atau patogen lainnya yang mengakibatkan rusaknya benih cabai. Ya, itu dia. Berarti dia menangkap, ya. Menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa buah cabai yang busuk dan kering tidak bisa kita jadikan benih, bijinya. Ingat ya, bukan buahnya ya, bukan buahnya, tapi bijinya. Bijinya yang tidak bisa kita jadikan benih. Kenapa? Kalau kita jadikan benih, bijinya sudah terkontaminasi dengan jamur dan patogen-patogen lain, sehingga apa? Bijinya rusak. Ya, good, Diki. Ya, jadi ini dia nak.
inilah yang akan kalian praktekkan nanti, ya. Setelah ini, ya, karena kita praktek, kita belum memiliki baju praktek, silakan ganti praktek dengan baju olahraga kalian yang ada, ya. Bapak kasih waktu 10 menit, karena nanti takutnya Bapak waktu praktek baju tuh cabai terkena baju, jadi bajunya warna merah nanti, ya. Ya, jadi itulah dia, ya. Berarti kalian sudah memahami seperti apa teknik, ya, teknik penyiapan bahan tanam yang harus kalian lakukan. Nah, di sini Bapak punya, ya, buah cabai, ya, untuk dijadikan benih, ya. Nah, lakukanlah seleksi itu nanti, ya, lakukan seleksi untuk mencari benih cabai yang baik, ya. Nah, ingat ya, ada 3 teknik yang dilakukan untuk penyiapan bahan tanam, ya. Sebentar. Ingat, 3 teknik untuk mencari benih yang bagus. Yang pertama, ingat ya, coba dicatat setiap kelompok, pilihlah buah atau benih yang bermutu, ya. Pilih benih yang bermutu. Apa dia? Ya, tidak, tadi sudah dijelaskan oleh Diki, tidak terkontaminasi dengan jamur, tidak terkontaminasi dengan organisme pengganggu tanaman. Ya, seperti lalat buah, ya, ada bintik-bintik hitamnya, tidak terkontaminasi dengan patogen-patogen lain. Yang kedua, seleksi benih dengan penanaman dalam air bersih. Ya, yang ketiga terakhir adalah tekniknya adalah memastikan benih yang tenggelam tersebut benar-benar baik. Ingat, nanti pada waktu pelaksanaan pemilihan benih yang timbul itu dibuang. Yang kalian ambil adalah benih yang tenggelam. Ya, benih yang tenggelam. Itu yang harus kalian ambil untuk dijadikan benih buah cabai yang akan coba nanti ditanam. Ya, tetapi ingat, dalam perbanyakan tanaman, pembiakan tanaman generatif tidak cocok dijadikan untuk indukan yang selanjutnya, ya. Itu di biologi sudah belajar tentang turunan, ya, F1, F2 dan F3. Pada tanaman F1, F2 sudah masih baik untuk dijadikan benih, tetapi sudah masuk F3 itu sudah tidak bagus lagi. Baik, kita lanjutkan untuk prakteknya, ya. Untuk anak-anak semua, di sini kita Bapak bagikan LKPD. Ini ada LKPD untuk kelompok 1. Proyeknya adalah perendaman dengan menggunakan air biasa. Untuk kelompok 2 dengan menggunakan air garam, rendaman air garam, ya. Mudah-mudahan bisa kalian melakukan sesuai dengan instruksi. Ingat, hati-hati dalam menggunakan, kebetulan di situ ada pisau, hati-hati dalam menggunakan pisau, ya. Ini untuk kelompok 1, silakan langsung Anda mengerjakan sesuai dengan instruksi atau langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, di sini kalian sudah ada benih cabai atau buah cabai yang sudah kalian rendam kemarin, ya. 2 hari yang lalu, ya. Ini dia. Ya, silakan kalian lakukan sesuai dengan yang ada di LKPD. Ya, silakan Fajar, langsung mulai. Ya, dikerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD, bukan diskusi. Kerjakan apa yang ada di LKPD. Coba. Ya, dibuka. Ya, cabainya dibuka, nak. Yo, yang ini dibuka dulu. Ya. Silakan dibuka. Ayo.
Ya, tapi jebol yang jebol. silakan buka. Terus Pakai sarung tangan, nah. Pakai sarung tangan. terus sudah dibuka. Yang paling Ingat, ketiga kalian, ayo pakai sarung tangan. Yang melakukan cuma 2 orang. Jangan sampai sarung tangannya ini kalian melakukan dengan menggunakan Dimasukkan sarung di dalam tangan. air kan? enggak. Ya, silakan. Masih kurang sarung tangannya? Enggak apa-apa. Ya, silakan. Ayo gunakan sarung tangan. Ayo. Yuk. Oh iya. Aku dah. Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka. Ikuti instruksi kerja yang ada di LKPD. Terus udah begini, apa lagi? Kemudian biji cabai yang sudah ditiriskan ditempatkan di tempat ini diginiin. Penting. Tinggal taruh wadah sini nanti kalau udah siap. Apa diskusi? Silakan. Ada diskusi. Ya. Ada di. Ya, diambil bijinya. Baik, setelah kalian melakukan praktek, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil prakteknya. Silakan kelompok 1. Hasilnya udah nampak ya. Masing-masing cabang, masing-masing benih udah ada. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan langkah kerja praktek menyiapkan bahan tanam benih cabai dengan cara basah. Alat dan bahan: 1. Sarung tangan. 2. Buah cabai segar bebas hama penyakit. 3. Pisau. 4. Nampan. 5. Air bersih. 6. Saringan. 7. Wadah plastik. Pemotongan buah cabai: potong ujung dan pangkal buah cabai yang sudah masak. Masukkan ke dalam wadah yang berisi air, lalu tutup wadah, diamkan selama 2-3 hari. Buah cabai direndam selama 2-3 hari. Setelah direndam selama 2-3 hari, aduk dan cuci sampai bersih. Kemudian tuang ke dalam wadah yang lain yang sudah ada saringan dan tiriskan. Penjemuran benih: kemudian biji cabai yang sudah ditiriskan ditempatkan di tampan dan dilakukan penjemuran biji di tempat yang panas. Pengemasan di benih dan penyimpanan: setelah benih dijemur dan kering, masukkan benih ke dalam kantong plastik dan disimpan di tempat aman. Pengujian benih untuk kelompok 1. Pengujian benih dengan menggunakan air putih biasa untuk melihat biji yang bernas. Caranya: masukkan benih yang sudah kering ke dalam wadah yang berisi air biasa. Benih yang tenggelam, benih yang bernas, sementara benih mengapung, benih tidak bernas atau hampa. Baik, itu hasil kelompok 1 ya. Setelah melakukan praktek dengan menggunakan air biasa, ada 3 kesimpulan bahwa yang pertama ya, benih yang bernas adalah benih yang tenggelam ya. Setengah bernas itu adalah benih yang mengambang, yang mengapung ke atas itu yang hampa. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pertanyaan kami dari Coba kelompok latihan. 2 yaitu langkah-langkah apa
yang siap untuk ditanam. Ya, langkah apa saja yang kalian lakukan untuk menghasilkan benih yang bermutu dan siap tanam? Silakan. Langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mendapatkan benih cabai yang baik adalah: 1. Buah cabai yang dijadikan benih berasal dari varietas yang unggul di mana produksinya tinggi, tanah terhadap hama penyakit, punya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. 2. Buah sudah benar-benar masak dan kulit luar tampak mengkilat. 3. Buah cabai yang untuk dijadikan benih diseleksi di mana buah berukuran besar dari ukuran normal. 4. Buah bersih tanpa berbintik dan bebas dari hama dan penyakit. Itu, ya. Bagaimana kelompok 1? Sama? Cukup? Ya, ada 4 kriteria pada kelompok 1. Ya, benihnya bernas, bebas hama dan penyakit, ya. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran normal. Yang satu lagi apa? Satu lagi? Ada 3 tadi dah. Yang keempat? Yang keempat, buah bersih tanpa berbintik dan bebas Ya. dari hama. Bebas dari hama dan penyakit. Oke, itu dari kelompok 1. Tidak ada sanggahan ya dari kelompok 2. Baik, kita lanjut ke kelompok 2 untuk membacakan hasil presentasinya tentang penyiapan media bahan tanah, ya, pengujian dengan menggunakan larutan air garam. Ya, silakan. Siapa yang mau tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan langkah kerja praktik penyiapan bahan tanam benih cabai dengan cara basah. Alat dan bahan: 1. Sarung tangan. 2. Buah cabai segar bebas sama penyakit. 3. Pisau. 4. Nampan. 5. Air bersih. 6. Saringan. 7. Wadah plastik. Pemotongan buah cabai: 1. Potong ujung cabai dan 1. Setelah direndam selama 2-3 hari, aduk dan cuci sampai bersih. 2. Kemudian tuang ke dalam wadah yang lain yang sudah ada saringan dan ditiriskan. Penjemuran benih: 1. Kemudian biji cabai yang sudah ditiriskan ditempatkan di tampan dan dilakukan penjemuran biji di tempat yang panas. Pengemasan biji dan penyimpanan: setelah benih dijemur dan kering, masukkan benih ke dalam kantong plastik dan simpan di tempat aman. Pengujian benih untuk kelompok 2. Pengujian benih dengan larutan garam dengan cara untuk melihat biji yang bernas. 1. Masukkan air ke dalam wadah dan masukkan telur, kemudian masukkan garam sedikit demi sedikit sampai telur mengapung. 2. Kemudian masukkan benih cabai ke dalam wadah yang berisi larutan garam. Benih yang tenggelam adalah benih yang bernas. Benih yang mengambang, benih setengah hampa, benih yang mengapung di permukaan benih hampa. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2, ya. Pengujian benih dengan menggunakan larutan air garam. Ya, silakan kelompok 1 untuk bertanya atau menyanggah apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, silakan bangun. Dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pada saat pengujian benih ada benih yang mengapung dan ada benih yang tenggelam? Ya, ada benih yang mengapung dan ada benih yang tenggelam. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, berdiri nak. Yuk, silakan. Siapa? Naila ya. Benih yang tenggelam dan mengapung dipengaruhi oleh kedua berat jenis antara air dan benih. Benih yang tenggelam di mana berat jenis benih lebih berat bila dibandingkan dengan berat jenis air. Ya, ya. Ada yang mengapung dan ada yang tenggelam. Kenapa yang mengapung? Kenapa yang tenggelam? Ya, kalau yang tenggelam berat jenis benih lebih berat dibandingkan dengan berat jenis air. Ya, berapa berat jenis air? 1. Nah, betul. Berat jenis airnya 1. Artinya apa? Berarti berat jenis benih lebih berat dibandingkan berat jenis air. Baik. Dari
apa yang kalian lakukan tentang penyiapan bahan tanam, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Siapa yang bisa? Oke, sama. Ya, good. Ambil Bapak mulai ya. Oke. Kesimpulan dari hasil diskusi, yang pertama adalah buah cabai yang mau dijadikan benih harus segar, bebas dari hama maupun penyakit. Segar, 2. Pengeringan benih tergantung dari cuaca. 3. Hasil pengujian benih dengan air biasa hasilnya ada 2. Mengapung di permukaan dan tenggelam. 4. Hasil pengujian dengan air garam hasilnya ada 3. Mengapung di permukaan, mengambang, dan tenggelam. 5. Benih yang mengapung di permukaan adalah benih hampa. Benih yang mengambang adalah benih setengah hampa. Benih yang tenggelam benihnya yang penuh atau benih normal. 6. Yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam. Baik, ya. Ada beberapa kesimpulan yang ditarik oleh kelompok 2, Salma ya. Terima kasih Salma atas kesimpulannya. Nah, anak-anak semua, anak-anak Bapak. Nah, setelah diskusi ini, coba perhatikan. Setelah diskusi, nanti di rumah kalian juga sudah pernah melakukan. Pengalaman itu pengalaman yang baik ya. Cuma mungkin kalian tidak tahu bagaimana cara memilih. Oh, ini yang baik, ini yang tidak. Ya. Nah, salah satunya itu tadi. Lakukanlah perendaman dengan menggunakan media basah dengan menggunakan air. Mau dengan menggunakan larutan air garam untuk pengujiannya atau menggunakan air bersih, yang penting kalian sudah tahu di sini. Ya. Jadi tidak perlu membeli bibit, kita bisa lakukan dengan membuat benih sendiri. Ya, dengan beli ya buahnya di pasar dengan saran pilihlah buah yang bagus. Yang pertama apa? Ya, harus terhindar dari hama dan penyakit ya. Buahnya mengkilap ya. Banyak lagi saran-saran yang sudah kalian tahu melalui diskusi ini. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa kalian terapkan untuk melakukan penanaman, baik tanaman apapun yang bisa kita lakukan. Bapak rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini ya. Mudah-mudahan ya praktek ini menjadikan kalian lebih tahu tentang bagaimana menyiapkan bahan tanam, terutama perbanyakan tanaman secara benar. Ya, baik, sebelum kita tutup, Bapak serahkan ke ketua kelas untuk memimpin doa dan menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Fajar. Siap ke berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Terima kasih dan ketemu minggu depan.